Salam kemenangan. Mari kita semua hari-hari ini berjaga. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Di hati saya setiap hari ada sebuah panggilan untuk mengingatkan begitu banyak orang. Untuk bersiap. Untuk mengingatkan setiap orang tua. Untuk berjaga-jaga untuk anaknya. Apakah mereka sudah mengenal Yesus dan sebagai Tuhan? Mereka menerimanya di dalam hatinya. Dan siap kalau sangkakala itu tertiup. Dan kemudian kita semua akan diangkat-angkat. Diubah dalam sekejap. Dan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Mari kita baca sebuah ayat. Matius 26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, ini adalah sebuah cerita Nabi Yesus. Hatinya sedih. Pada waktu itu dia mau disalib. Tapi hari-hari ini hatinya lebih sedih lagi. Karena dia tahu hari-hari ini akan ada jutaan anak-anaknya yang harus ditinggal. Karena mereka tidak berjaga-jaga. Pada waktu itu saya harus terbang dari Cina menuju ke Jakarta. Mengejar sebuah kebaktian. Saudara, saya harus transit di Hong Kong. Dan cuma ada waktu 2 jam. Saya harus pindah lagi ke pesawat yang lain. Dari Hong Kong menuju ke Jakarta. Saya tidak punya waktu banyak. Dan pesawat saya tidak boleh delay. Karena hanya ada waktu 2 jam untuk saya pindah pesawat. Pada waktu saya antre dan kemudian saya ambil tiket. Saudara, saya mendapat tiket Dragon Air dari Beijing menuju ke Hong Kong. Walaupun kemudian dari Hong Kong sampai ke Jakarta, saya dapat Cathay Pacific. Pada waktu saya lihat tiket saya Dragon Air, hati saya sudah langsung tahu. Tiba-tiba Tuhan berkata dengan jelas, nak, berjaga-jaga. Kamu harus kawal, kamu harus perang. Karena kalau tidak, dia akan buat kamu kehilangan kesempatan untuk bisa ikut kebaktian dan bertugas dengan baik. Saudara, tapi hari-hari itu adalah hari-hari di mana saya melakukan peperangan rohani. Saya menjadi begitu lelah. Setiap hari saya hanya tidur 2-3 jam. Dan kami lari dari satu titik ke satu titik untuk menyelesaikan semua tugas. Dan itu juga waktu yang sangat mepet. Kami sudah dipanggil. Dan saya lari, saudara, menuju Terminal 3. Begitu masuk, saya berdoa, saya deklarasi. Saya urapi pesawat. Saya berdoa supaya cover Tuhan ada. Tapi suara itu Tuhan terus berkata, perang, nak, berjaga-jaga. Waspada. Karena kalau tidak, engkau akan ketinggalan. Saudara, dan saat itu saya masih berjaga-jaga. Tapi tidak terlalu serius. Akhirnya saya mulai merebahkan badan saya di kursi pesawat. Dan saya berbahasa roh dengan pelan. Dalam hitungan detik saya hilang, tidur. Saya sama sekali tidak dengar lagi bunyi apapun. Saya tidak sadar. Dan pada waktu saya terbangun, saya langsung lihat jam. Rupanya saya tertidur 3 jam, saudara. Dan begitu saya bangun, saya berkata, hah? Saya sudah tertidur 3 jam. Dan saya menoleh ke jendela. Ada sesuatu yang lebih mengagetkan saya. Bahwa ternyata pesawat saya sama sekali belum berangkat. Sama sekali belum take off. Dan bahkan mesin pesawat itu dimatikan. Karena menunggu giliran untuk terbang. Berarti pesawat saya delay 3 jam. Saudara, saat itu saya peperangan. Saya berdoa. Dan baru tiba-tiba dalam hitungan detik itu mesin dinyalakan. Dan kami take off. Dan saya sadar bahwa saya sedang
baru kehilangan pesawat yang akan membawa saya dari Hong Kong menuju ke Jakarta. Pada saat itulah saya mulai berkata, Tuhan, bagaimana ini? Saya kehilangan, saya miss pesawat saya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba saya melihat Tuhan tersenyum. Tapi senyumnya sangat getir. Senyumnya sangat-sangat menyedihkan. Dan dia berkata, nak, apa yang barusan terjadi dalam hidupmu, itu akan terjadi kepada jutaan anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan di seluruh dunia. Hari ini mereka keletihan. Hari ini mereka sudah tertidur. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa kedatanganku sudah di ambang pintu. Pada waktu aku berkata kepada mereka berjaga supaya iman mereka tidak menjadi lemah. Aku berkata berjaga supaya kasih mereka tidak memudar. Pada waktu aku berjaga dan berkata jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya di dalamnya tidak ada kepahitan. Di dalamnya tidak ada kemarahan. Di dalamnya tidak ada pemberontakan. Tapi anak-anakku tidak pernah serius berjaga-jaga. Mereka berpikir aku masih akan berpuluh-puluh tahun lagi datang. Dan itu adalah berita klise yang mereka tidak bisa percaya. Sehingga mereka sama sekali tidak berjaga. Mereka tertidur. Mereka menyintai dunia. Mereka jatuh di dalam berbagai kekotoran dan kenajisan. Hati mereka penuh dengan kemarahan, dendam, iri dan cinta akan dunia. Dan tiba-tiba pada waktu mereka bangun, mereka akan melihat pengangkatan itu sudah terjadi. Semuanya sudah terlambat. Penglihatan di seluruh dunia mengatakan akan ada jutaan orang terbangun dari tidur pada waktu Yesus naik ke surga. Dan mereka cuma bisa berkata, Tuhan beri kesempatan lagi. Tapi semua sudah terlambat. Sudah terlambat. Saya bangun dari tidur. Sudah terlambat. Sesampainya saya di Hong Kong, pesawat saya sudah lama meninggalkan Hong Kong dan menuju Jakarta. Saya kehilangan kesempatan untuk melayani, untuk berbakti. Tapi saya bersyukur itu hanyalah sebuah pesawat, tapi bukan pengangkatan. Tapi sekali lagi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatinya sangat sakit. Sampai mau mati rasanya. Karena dia tahu jutaan orang akan dibantai dengan antikris. Miliaran akan hancur. Diseret dalam bencana, dalam perang oleh iblis. Disiksa di neraka. Seruan berjaga. Seruan berjaga. Hari-hari ini Tuhan mau kumandangkan. Berjagalah untuk hatimu. Untuk imanmu. Untuk cintamu. Untuk keluarga. Berjagalah untuk pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, teriak lebih keras. Bangunkan kami semua. Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki iman dan cinta kami. Selidiki hidup kami. Buat kami tahu arti berjaga. Buat kami tahu arti berjaga.
Supaya tidak ada yang terhilang. Tidak ada yang ditinggal. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.